Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, balik lagi di Talk to Expert spesial Ramadan 2025, sesi kelima. Sebelumnya, perkenalkan saya Elrin Yuliana, Corporate Communication dari Power Commerce Asia. Senang sekali bisa bertemu dengan para peserta yang luar biasa pada hari ini nih. Semoga puasanya dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Udah setengah nih, setengah jalan, tinggal setengah lagi. Sabar ya menuju apa? Menuju hari H untuk Idul Fitri. Gimana nih? Lancar terus kan? Acara ini diselenggarakan oleh Power Commerce Asia sebagai bentuk dari komitmen kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman nyata dari para expert. Nah, apalagi di bulan puasa. Jadi kita harus saling berbagi kan? Tahun ini Talk to Expert mengangkat tema yang menarik yaitu The Failure Story. Penasaran gak sih bagaimana kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan para bintang tamu? Nah, dari kemarin nih sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 itu berbagai macam banget cerita yang bisa dibilang baru diceritain di webinar Talk to Expert ini karena saking intimate-nya para bintang tamu akhirnya cerita kegagalan mereka gitu. Penasaran kan? Nah, kemarin-kemarin kan dari sesi 1 sampai sesi 4 mungkin kebanyakan kita menghadirkan dari entrepreneur atau pebisnis ya, teman-teman. Nah, hari ini spesial banget. Kita kedatangan tamu Pak Dudi Arisandi, Chief People Officer dari Tiket.com. Keren banget. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih nanti Pak Hadi dengan Pak Dudi mengenai pengalamannya sesaat lagi ya. Tapi sebelumnya, agar acara berjalan dengan lancar, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Pastikan mic dan kamera dalam kondisi mute dan mati selama diskusi berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar gitu. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita ke inti diskusinya, izinkan saya men-share dulu nih eh, apa profil dari masing-masing speaker kan kalau nggak kenal nggak sayang ya namanya. Terus ya teman-teman nih boleh diajakin lagi teman-temannya di-share-share lagi linknya. Lumayan ngabuburit kita bermanfaat insya Allah. Ilmu yang diberikan, pengalaman yang diberikan nanti akan menjadi pelajaran atau bisa kita ambil hikmahnya ke depannya seperti itu. Sambil nunggu aku izin share ini ya, share profil dari masing-masing speaker. Ya, udah kelihatan ya, teman-teman. Oke. Yang pertama aku akan sedikit menceritakan tentang Pak Hadi Kuncoro ya. Beliau merupakan expert berpengalaman lebih dari 20 tahun di established company maupun startup. Jadi Pak Hadi sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau memimpin perusahaan baik yang lokal maupun multinasional. Nah, beliau ini juga merupakan pelopor omnichannel e-commerce di Indonesia nih, teman-teman. Saat ini Pak Hadi berlaku sebagai pendiri dan CEO Power Commerce Asia. Sebelumnya beliau memiliki berbagai pengalaman di perusahaan seperti A-Commerce Indonesia, Rocket Indonesia, Bearsdorf Indonesia, Ades Waters Indonesia, J dan U Logistik Indonesia, dan masih banyak lagi nih teman-teman pengalaman Pak Hadi. Jadi kalau misalnya dijabarin di dalam satu halaman kayaknya nggak cukup. Selain itu, selain aktif di bidang perusahaan atau expertise di profesional, Pak Hadi juga aktif di asosiasi seperti di Supply Chain Indonesia dan di ALI, di Atsindo, di AI maupun di ADEI dan di IDEA gitu. Jadi nanti teman-teman nih yang belum kenal Pak Hadi bisa langsung aja eh, di follow atau dikepoin Instagramnya Pak Hadi. Coba sambil kita lihat ya, nih link-innya Pak Hadi kita buka.
LinkedIn-nya Pak Hadi dan Instagramnya Pak Hadi Kuncoro di @hadikuncoro O-nya 2. Jadi biasanya itu Pak Hadi suka nge-share apa, terus insight apa, bisa langsung teman-teman kepoin langsung aja di Instagramnya. eh Biar kita dapat insight seperti itu. Yang belum follow, follow ya. Selanjutnya aku akan memperkenalkan Pak Dudi Arisandi nih, yang tadi udah aku sampaikan. Beliau merupakan Chief People Officer di Tiket.com. Beliau merupakan saat ini berhasil membawa Tiket.com menjadi pemenang HR Asia Award selama 5 tahun berturut-turut dengan lebih dari 20 tahun pengalaman beliau di sumber daya manusia. Di tahun 2024 juga Pak Dudi terpilih sebagai salah satu HR leader terbaik di Asia dari Spekin. Saat ini beliau bertanggung jawab atas pengelolaan HR, GA, dan procurement lebih dari 1.200 karyawan di 10 negara di tiket.com. Luar biasa banget teman-teman ya. Terus selain itu eh, memiliki Pak Dudi memiliki keahlian mendalam dalam hubungan industrial, manajemen kinerja, HR teknologi, dan operasional HR. Pak Dudi merupakan sarjana matematika dan juga memiliki gelar master di bidang manajemen industri dan sertifik. Keren banget nih. Selain di tiket.com, sebelumnya Pak Dudi juga menjadi People and Performance Director untuk Indonesia dan Southeast Asia di Kraft Heinz Company, Direktur HR Business Partner, Global Product Supply and Global Business Solution di ST Junction, HR Operation Manager di Stogo Indonesia, dan HR Officer di PT Hero Supermarket. Luar biasa Pak Dudi, emang pengalamannya ya. Jadi nggak sabar banget kita mau dengerin apa sih pengalaman gagalnya beliau gitu ya. Selain itu kita juga selain apa Instagram atau LinkedIn-nya Pak Hadi yang kita kepoin, kita juga perlu banget nih kepoin Instagram dan LinkedIn-nya Pak Dudi. Monggo teman-teman yang belum di-follow Instagram dan LinkedIn-nya bisa langsung kepoin ya. Beliau juga cukup aktif di sosial media, jadi bisa di-follow untuk Instagramnya di Dudi_Arisandi gitu. Alhamdulillah hari ini Pak Dudi sudah join sama kita di sini. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hadir, Kabar hadir. baik ya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, kebetulan di sini juga udah hadir Pak Hadi Kuncoro selaku host pada hari ini. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore, Kang. Sore ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua? Sehat, sehat lagi. Hadir Alhamdulillah. dan seperti biasa kalau tiap Safari Ramadan. Ramadan. Mantap. Oke. Oke, bisa langsung dimulai ya Pak Hadi sesinya. Siap. Silakan. Thank you, Pak Erlin. Terima kasih, Pak Erlin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Mas Dudi, saya manggilnya nggak konsisten karena Kang Dudi manggil saya Kang, akhirnya Kangan, jadi ini saya manggilnya Mas Dudi aja deh kalau gitu. Udah lama tidak pernah berkomunikasi Iya. dan bertemu, Bertemu tapi tepatnya kalau komunikasi kan lewat WA masih lah. Ya. masih WA masih ya, kita bertemu udah lama banget. Terima kasih udah nyempetin waktu. Ini Ya. kita di sesi kelima, Nah, sesi kelima ya. ya, sesi kelima. Di apa namanya, tematiknya kita ini adalah the Valor Story ceritanya, Kang Dudi. Jadi the Valor Story itu mengangkat sebuah cerita-cerita kegagalan. Filosofinya adalah bahwa kemudian kalau kita mengalami kegagalan itu sebetulnya secara costly wise, kemudian secara investasi akan jauh lebih berat ketika kita ngalamin sendiri. Hmm. Ceritanya begitu. Kalau ada orang lain yang ngasih contoh, biar kita nggak ngalamin sendiri, kan lebih baik ya, gitu loh. Iya, Itu betul. ceritanya gitu tuh ceritanya. Kemudian yang kedua, dan ternyata biaya yang mahal itu bukan hanya tentang biaya tentang uang kan, tapi bisa jadi kalau udah gagal mah bisa emosional, bisa psikologik, mentality dan sejenisnya di situ. Nah,
Kemudian yang kedua adalah ini mah ngobrol intimate, tidak perlu menyediakan apapun, menyiapkan apapun di situ. Sehingga kemudian kita benar-benar intimate, menggali, saya menantang diri saya untuk menjadi host. Udah bosen katanya jadi narasumber, jadi saya diminta sama Elin, Pak diuji deh jadi host katanya gitu. Ceritanya gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan dari kebermanfaatan tadi, kalau cerita inspiration itu kan orang gampang ya berceritanya dan menggalinya. Nah, justru kita lagi ingin bercerita tentang yang gagal. Nah, saya sedikit background dari 4 narasumber yang sebelumnya, 2 menyatakan bahwa tidak gagal, tidak pernah gagal. 2 yang lainnya adalah list of failure-nya banyak banget. Di situ. Tapi kombinasi ada consultant, ada entrepreneurs, ada apa namanya eh, yang memang dulunya profesional dan sejenisnya kombinasi dan sejenisnya sehingga kemudian saya terchallenge nih khusus untuk Mas Dudi lebih terchallenge. Jadi teman-teman tadi backgroundnya udah disampaikan. Mas Dudi as a professional and combination also as a consultant fokus di dunia ke HR-an dan people dan organization development. Nah, ini tentunya mudah-mudahan menjadi penting buat buat kita semua bahwa dalam perubahan organisasi sekarang ada generasi beta ya sekarang yang baru lahir di tahun Iya. ini ya, ada baru lagi ya. Belum selesai yang alfa yang ini dipahami yang beta udah muncul kan gitu loh. Perasaan zaman dulu saya mah generasi mah cuman itu ya mana mah generasi kolot gitu loh. Udah gitu sama yang muda kan gitu. Sekarang kayaknya banyak banget. Nah, yuk kita belajar dan apa sih mungkin dari kegagalan failure story yang dari Mas Dudi jalani, pernah alami dan atau bertemu dengan banyak orang. Nah, ini kan apa people expertnya di sini nih ketemu banyak orangnya kira-kira kegagalan-kegagalan apa sih baik itu profesional maupun sebagai entrepreneurs nantinya di situ. Kira-kira itu sih Mas Dudi sebagai backgroundnya gitu dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat teman-teman selama ngabuburit ini dan mohon izin ini kita tapping nantinya akan diupload Mas Dudi dan ini audiens ke community background kita mungkin yang akan banyak juga sharing nanti dengan teman-teman sekolah CEO, sekolah COO and someday I do believe I will ask you untuk ini walaupun sudah dengan teman-teman di Business Hack, tapi saya akan geret ke sekolah CEO dan sekolah COO karena faktanya adalah dalam dunia entrepreneurship UKM UMKM Indonesia atau family business di Indonesia, the first thing first problem fundamental paling banyak itu adalah tentang how to manage people. Betul. Lagi-lagi tentang orang nih. Makanya Iya. saya hadirkan Mas Dudi dan terima kasih banget sudah menyempatkan waktu yang sangat sibuk ini tentunya di Talk to Expert spesial edisi Ramadan Power Commerce. Sebenarnya nggak spesial edisi Ramadan ya, karena kita memang cuma ada di Ramadan doang gitu loh. Kecuali nanti di extend, Kang. Betul, betul. Rencananya Mungkin mungkin akan versi betul, versi bulanan atau versi betul, mingguan tuh betul, gitu. betul, betul. Oke, Ya, kita sebelumnya untuk memulai, Mas Dudi, saya pengen ceritanya dari Mas Dudi dulu deh, oke. the journey-nya dulu, sehingga kemudian konteks background-nya bisa bisa teman-teman bisa kemudian relate ya terhadap konteksnya nanti. Ya, ya. Sekali lagi terima kasih sebelumnya Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Ini mulai makin rame yang mau ngabuburit berdua sama saya Ya, makan gitu. Kalau kemarin jujur saya baru ngintip yang kemarin karena eh, apa namanya sesi talk to expert ya tuh baru ngintip yang kemarin sama Mas Satya gitu. Karena saya harus asik. punya referensi nanti ngomong Referensi. apa ya gitu ya. Jadi saya hadir itu Padahal padahal saya sambil, tidak tidak mau sambil apa meeting tuh, sambil eh, meeting, nyelang-nyelang waktu gitu. saya tuh melarang untuk mengintip loh makanya dari kemarin tidak ada yang diupload dulu nih saya bilang kenapa tidak boleh ngintip karena Saya harus intip harus dulu. genuine harus genuine. Ya, tapi akhirnya yang bisa saya dapat adalah memang beda mungkin ya Kang Hadi ya. Kalau saya pure dari awal tuh berkarir di sebagai darahnya darah pekerja nih gitu ya. Mungkin dari sudut pandang orang yang meniti karir secara profesional gitu ya. Eh, sama sama kayak Kang Hadi kita bantu UMKM segala macam itu bagian dari konsultansi kita, bakti kita untuk Hmm. teman-teman di luar sana lah gitu. Tetapi kalau secara karir saya memang
full profesional gitu ya dari awal karir. Cuman kalau bicara konteks gagal yang mungkin nanti kita bisa elaborate lebih jauh, em, bisa maknanya bisa banyak ya kalau Ya. di dalam bekerja secara profesional gitu. Dan tentunya perjalanan hari ini itu udah nggak mulus lah ya, dan melewati banyak ujian, banyak cobaan. Nah, itu buat saya tuh mungkin mendefinisikan gagalnya dalam bentuk ujian, cobaan, Hmm, hmm, kesalahan hmm, dalam mengambil keputusan gitu ya, hmm, karena hmm, kita hmm, tanggung jawabnya itu gitu. hmm, Itu hmm. yang nanti mungkin kita bisa elaborate bersama. Nah, mungkin saya lebih mau mulai cerita cerita lama gitu ya, yang kayaknya baru ini mungkin media ketiga saya cerita secara terbuka gitu ya. Asik. Bahkan yang kedua kayaknya belum tayang gitu, karena mungkin Asik. tayang di salah satu YouTube gitu. Siap. Tentang perjalanan em, masa kecil gitu ya, yang memang ujiannya luar biasa. Jadi saya lahir bukan dari yang udah punya silver spoon lah, Kang gitu ya, Kang Hadi gitu ya. Siap. Jadi ada masa di mana orang tua tuh bisnisnya gagal gitu. Hmm, Orang tua saya itu orang yang ahli di lulusan, dua-duanya lulusan SMA, Kang Hadi gitu ya. hmm, hmm, hmm. Ayah saya tuh lulusan sekolah pertanian menengah atas dulu tuh deh. Oke, Gitu. ya, ya, oke. Emang jagonya di pertanian dan perkebunan gitu. Hmm, Eh, Mengabdi di perkebunan, yang tentunya tidak pernah perkebunan itu ada di tengah kota gitu. hmm, hmm, Tempatnya jauh, nggak ada listrik dan sebagainya gitu. Situasi itu menyebabkan kakaknya, uak saya ini, kakaknya merasa kasihan nih adiknya kok hidupnya susah gitu. Wah, uak saya tuh eh, pejabat lah gitu. hmm, hmm, Tarik hmm. pulang ke Subang waktu itu Ngadi. Jadi ayah saya orang Subang, tarik ke Subang jadi pemborong gitu kalau zaman dulu gitu ya. Ya, 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 oke. Jadi kontraktor gitu. Kontraktor zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saya udah kontraktor, jadi kontraktor, tapi ya itulah ujiannya. Dan itu dari situ saya meyakini ternyata memang Allah yang Maha Hebat tuh di situ. Jangan menyerahkan pekerjaan ke yang bukan ahlinya gitu. Memang Hmm, bapak saya itu orang perkebunan, bukan orang kontraktor yang bikin jalan dan sebagainya gitu ya. hmm, 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 Nggak jago lah dia di sana. Akhirnya bangkrut, gagal bisnisnya setelah saya kelas 5 SD gitu. Dari mulai kelas 2 lah gitu saya bareng ibu. Karena dulu dibawa-bawa sama kakek saya yang tentara saya gitu. Em, Ya betul-betul bangkrut, gagal karena terlilit hutang dan sebagainya. Akhirnya pulang ke rumah ibu di Sukabumi. Nggak bawa apa-apa, bener cuman bawa baju. Em, Mulai dari nol lagi. Bahkan bapak saya ikut orang aspal jalan gitu, Pak Hadi gitu ya. Jadi kuli gitu. hmm, Saya hmm, dan ibu jualan, Pak Hadi, jualan. Jadi kalau jualan-jualan buat masukin ke warung kalau pagi gitu pulang hmm, gitu. hmm, hmm, Kami semua waktu itu bertiga, masih berempat lah gitu ya, anak dua tiga, ibu berlima gitu ya, belum ada yang bungsu belum lahir waktu itu. Nah, singkat cerita ya itulah perjalanannya gitu ya, perjuangannya. Jadi kalau hari ini Pak Hadi nantang saya bikin pastel, saya masih jago Pak Hadi gitu. Asik. Masih jago karena itu dulu kerjaan saya jam 3 pagi, bangun sama ibu, bantuin gitu, nyiapin habis sebelum berangkat sekolah masukin ke warung-warung gitu. Hmm. Ntar pulang sekolah saya ambil, saya sambil madrasah juga jualan es mambo, kalau zaman dulu es mambo gitu yang Ya, pakai es Mambo yang pakai termos. termos gitu. Ya. Sampai ada masanya lah gitu perjalanan itu, em, kuliah nyaris nggak kuliah Pak Di karena nggak ada biaya gitu. Ada yang, tapi Allah Maha Hebat, Allah ada yang temannya Bapak yang bantuin, dan akhirnya Bapak juga diajak kerja lagi gitu. Akhirnya saya bisa kuliah walaupun ya dengan sangat pas-pasan. Dari semester 3 saya udah mulai nyari-nyari kerja sambil kuliah. Hmm. Waktu SMA pun sama. Waktu SMA saya tuh jualan buku, buku Pak Di. Jual Wow, buku apa pelajaran ke kakak pelajaran. kelas atau ke adik kelas lah gitu. Hmm, hmm, Bantu hmm. guru-guru gitu ya biasanya. Saya ngambil dari Palasari. Tadi apalah. Ah, apal, apal, apal Di aku. Palasari kan diskon 30% ya. Ya, Anak-anak di SMA saya di Sukabumi itu saya kasih diskon 10%, walaupun mereka ke orang tuanya malah nambah juga, saya nggak tahu lah gitu ya.
Tapi saya punya margin dari dulu tuh 20%. Oh, jadi 20%. pernah pengalaman jadi pengusaha pernah itu, Pak Pernah Adi. ya. The first time jadi entrepreneur The ya. first time jadi Jadi pengusaha itu pedagang, kelas jadi 2 pedagang SMA ya. saya masih ingat. Saudagar Itu. nih. Jadi ngambil buku dari tadinya bawa sendiri ke Palasari ke Sukabumi, dari Bandung ke Sukabumi, sampai saya harus bawa teman 2 karena bawa yang order banyak gitu. Wow. Kita bayarin kos karena Bapak balik lagi kerja di perkebunan tapi jauh sekali gitu. Jadi nggak ada SMA di tempat di Pelabuhan Ratunya masih kan. Hmm. Hmm. Jadi saya dari SMP kelas 3 itu udah ngekos gitu Oke. ya. Em, dan mulai ya pas-pasan lah gitu, makanya mulai sambil bantu nyari duit gitu ya. Sampai kuliah juga begitu. Kuliah juga dulu ada di pusat komputer Unpad, bantu-bantu di sana gitu, dapat proyek gitu. Hmm. Hmm. Udah ngajar bimbel tadi gitu. Em, Lumayan lah matematika, fisika, kimianya, jadi bisa ngajar bimbel gitu. Nah itu dari situ gitu. Kemudian ya bisa survive, bisa bertahan, kuliah dan seterusnya. Sayangnya lulus. Nah ini juga pengalaman ujiannya juga ternyata nggak berhenti. Saya lulus pas krisis moneter, Pak Hadi. 98. 98 tuh gitu ya. Seangkatan 97 lah kita, lulusnya seangkatan lah. angkatan. 97 tuh saya lulus. Hmm. Susah kan waktu itu udah mulai kan, susah Ya. banget kerja luar biasa gitu. Ya, terus akhirnya nyari beasiswa, tapi saya udah kerja tadi, saya ngajar di D3 Unpad ya gitu. Hmm. 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 Ngajar sama masih ngajar bimbel private gitu. 98 akhirnya nggak dapat pun perusahaannya tutup atau cancel untuk di hiring gitu. Belum sampai saat itu tuh belum terpikir saya bakalan kerja di HR, Pak, karena lulusan matematika. Ya. Dan ngajar dosen pun ngajarnya ngajar komputer. Oke. 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 Ngajar Nah, komputer itu saya. itu itu yang menjadi menarik. Kenapa terjerumus kepada HR pada akhirnya? Nah, baru kemudian dapatlah saya beasiswa lah gitu ya untuk ngambil Hmm. S2 gitu. Dan dari SMA tuh salah satu cara saya untuk survive juga aktif di organisasi, Pak. Hmm. Ya, Oke. karena kalau di organisasi kan sering bikin ada acara ya, Pak ya, Ya. lumayan makan siang Main makan gratis. gratis ya, nasi box. Jadi objektifnya tuh jelas gitu. Yes. Bisa survive beneran gitu ya, dan Hmm. berhasil ternyata gitu sampai jadi ketua himpunan di Senat dan seterusnya gitu. Nah, dari situ saya menyadari bahwa saya memang enjoy banget kalau ngurusin organisasi, kerja sama I orang gitu see. ya. Menikmati lah, walaupun prestasi kuliah nggak jelek-jelek banget lah gitu ya, Hmm. walaupun Hmm. saya ngambilnya matematika gitu. Ngambil S2 teknik industri ya, dapat beasiswa waktu itu. Berarti Dan teknik industri di ITB dong. ITB, Pada di saat ITB, masa itu kan cuman ada beberapa universitas saja tuh. Salah iya, satunya ITB di ya. Hmm. teknik industri ITB. Kebetulan banyak dosen-dosen di ITB yang suka ngajak tuh untuk ngerjain proyek-proyek, dan Project. ternyata banyak proyek HR, Pak Hadi. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. jadi Allah Hmm. kasih karpet merah rasanya buat saya tuh, kayak Kebayang. dikasih karena nggak terbayang gitu awalnya bisa seperti itu gitu. Nah, selesai tahun 2000, dan dari tahun 2000 itu mulai itu karir karena tiba-tiba saya dapat tawaran pekerjaan pertama kali yang dilihat juga justru hanya S1-nya, Pak Adi. Oh, malah balik ke S1-nya yang dilihat tuh Balik pada ke saat itu. S1. Oke. Jadi mereka mencari lulusan matematika untuk pegang HR system dan compensation benefit, penggajian. Hmm. Nah, Ini juga ini matematika. PT Hero Kenapa nih, PT Hero nih. Hero Yang pertama retail, kali Hero bagi department saya store retail? retail, bahkan Ya. dia itu aplikasi saya itu aplikasi sebelum saya masuk S2, Pak. Jadi mereka Hmm. keep, mereka taruh masih ada. Waktu itu saya melamar buat manajemen trainee, Pak Adi. Hmm. 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 Melamar buat manajemen trainee. Cuman karena HR direkturnya minta lulusan matematika, jadi keambil lagi tuh. Hmm. Oke. Keambil, akhirnya saya, tapi ya itu HR, Pak Adi gitu. Jadi kayak ngerjain proyek-proyek HR, banyaknya training, Pak Adi. Proyeknya Hmm. tuh training bikin kompetensi model dan seterusnya gitu ya. 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 Nah, kemudian malah keterima kerja profesional ya. Kalau Hmm. yang di konsultan bareng dosen kan ya fee dari project aja Ya. gitu. Ya. Kerja profesional pertama itu tawarannya tuh HR juga. Nah, itu Hmm. hebatnya Allah buat saya tuh di sana gitu. Kayak Hmm. dikasih karpet lagi nih buat masuk ke dunia HR gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu, Pak, dimasuk pertama untuk pancing diskusi lah ya. Itu awal Ya. karirnya. Kenapa kemudian saya terjun ke HR, karena memang panggilan kerja pertama setelah lulus S2 itu adalah
dari PT Hero Supermarket, dan kebetulan mereka carinya lulusan S1, walaupun gaji di konsultan barang-barang dosen ITB lebih besar, Pak. Nah, cuman apa tahu lah gitu ya. Kliennya BUMN gede-gede soalnya. Lumayan. Cuman karena waktu itu saya harus segera menikahi apa namanya pacar saya yang sekarang alhamdulillah masih Jadi bertahan. istri. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan mertua saya tentara, melihat kerja serabutan gitu bukan kerja katanya. Saya ambil lah yang di Hero itu gitu, walaupun I gajinya see. pas-pasan. Dan bagaimana kemudian sampai sekarang berarti sudah 20 tahun, 24 tahun lebih, hampir 25 Ya, tahun mungkin ya di dunia ke HR-an dan konsisten sampai sekarang. ya, Apa yang ya. kemudian membuat apa passionnya bertumbuh dengan background tadi apa namanya matematik, apalagi kemudian punya project-project dengan di technical industry dan sejenisnya, walaupun relate harusnya Ya. industri dengan people dan sejenisnya gitu loh. Apa yang membuat sampai 25 tahun passionnya, eagernya ke sana Nah, dan itu nggak mungkin berubah? yang tadi saya bilang di awal untuk membuka, ternyata saya tuh enjoy sekali ya berorganisasi, berinteraksi dengan orang gitu ya. Dan saya rasa setiap orang di sini, saya yakin teman-teman di sini pun yang hadir, itu pasti ada moment of truth masing-masing lah ya gitu. Ketika Hmm, memilih berkarir atau apapun lah dalam perjalanan hidup itu. Nah, em, dan saya merasa bahwa saya dipertemukan dengan orang yang tepat itu dari awal karir gitu. Saya ketemu mentor-mentor hebat, HR director hebat dari PT Hero saat itu yang hmm, membuat saya jatuh cinta betul dengan profesi ini gitu. hmm. Ya, Eh, beliau bukan tipikal yang ngasih ikan gitu, tipikalnya ngasih kail gitu, Pancingan. challenge terus-menerus, ngajak saya terlibat dan ngasih ruang saya buat bertumbuh gitu di organisasi. Karena beliau sendiri menyadari, beliau baru waktu itu baru setahun jadi HR director di sana, dia beresiko mungkin ngambil anak matematik jadi HR gitu. Jadi saya punya privilege itu, lu orang di luar psikologi, manajemen dan hukum yang pertama gua hire nih di Ya, sini. biasanya kalau orang HR itu tiga ya backgroundnya, psikolog, manajemen, Manajemen, atau kemudian hukum, dari hukum ya. biasanya juga atau Manajemennya pun bahasa lah manajemen istilah saya SDM gitu. lah gitu loh. Manajemen Tapi SDM. jarang yang orang matematika memang gitu. Ya, Jadi beliau sendiri yang bilang gitu, gue gambling nih gitu. Lu harus harus tapi lu harus bagus nih gitu kan gitu. Eh, Bantuin di sini gitu. Dan memang saya dikasih ruang tumbuh itu oleh beliau gitu ya. Walaupun saya nggak langsung report ke beliau, saya masih ada satu layer lagi waktu itu yang report ke beliau gitu. Tapi beliau karena dia merasa yang hire-nya dia gitu. em, nah kemudian ya minta saya, pokoknya kamu harus belajar banyak di luar apa yang kamu pelajarin hari ini gitu. Ya, kalau boleh tahu, pada akhirnya tahu nggak kemudian dapat privilege si bos itu memilih orang matematika dan Kang Dudi ini apa yang menjadi reasonnya dia? reasonnya ya waktu itu memang CV-nya dapat yang keluar itu. Simpel itu waktu Hmm, saya tanya kenapa saya gitu ya. Kita lihat ada CV kamu yang apply buat manajemen trainee tahun 97. oke, Dan oke, pas interview cocok. Ya sudah. oke. Kuncinya di interview berarti chemistry-nya ya, Kuncinya waktu itu mungkin di proses interviewnya ya, di proses interview pertama. ya. Terus saya nanya banyak memang gitu, why me? Karena kan heran ya, saya ini HR, saya dari matematik, apa sih sebenarnya di expect gitu. Ternyata simple Pak di waktu itu. Beliau ngerasa misalnya data-data yang dikelola oleh HR Hmm. itu nggak pernah konsisten gitu. Ya, Hmm. zaman dulu kan ya nggak canggih-canggih banget ya Yes, sistem belum tuh ada nggak canggih. aplikasi yang wah, Nggak keren-keren lah ada ya. bikin sendiri. Dulu Ya, di Hero tuh bikin sendiri pakai hmm, C plus gitu ya dan hmm, pakai bahasa pemrograman zaman dulu gitu ya. ya, ya. Eh, Sederhana sekali lah gitu. Nah, yang dampaknya kemudian masih menggunakan eh, apa dulu bukan Excel apa istilahnya yang spreadsheet gitu ya. Lotus, Lotus gitu ya, seperti ya. itu gitu ya. Yang kalau reporting aja yang simpel lah jumlah karyawan kata kata beliau tuh ya. Hari ini ada 6.000, besok 6.005, besok tiba-tiba ada 6.002 tanpa saya tahu tiga orangnya siapa gitu. Hmm. Karena datanya tuh kacau banget gitu. Kang, kalau boleh tahu, ini kan the first your mentor yang atasan ya, pasti Iya, pasti terkenang kan. Kalau pasti. boleh tahu, sekarang itu
beliaunya itu the future masa depannya itu setelah dalam perjalanan itu dia adalah tipikal seorang pemimpin karena HR itu kan biasanya lebih banyak administratif Mm, atau kemudian relationship kan gitu loh. ya, Agak-agak jarang sampai sekarang pun melihat orang HR itu yang punya basis data, analytical dan iya, sejenisnya. Betul ya? Betul betul, ya di situ. Nah, betul. kalau boleh saya tanya, si mantan bos itu, si bos itu yang jadi mentor itu dia punya karakter memang HR yang punya visionary hebat ya, Kak? Betul. Dia jagonya itu di industrial relation, Pak Adi. Dia Hmm, salah satu orang dulu ada istilah kalau sekarang di hubungan industrial itu ada orang panitia perselisihan hubungan industrial zaman dulu, P4P, yang hmm, diangkat langsung oleh presiden. Dia salah satunya, Pak. Gitu. Dia salah kebayang. satunya waktu itu. Zamannya masih masih udah lewat Pak Harto lah ya, gitu. Udah Hmm, masuk hmm, hmm. Pak Kalau kalau Habibie. kalau kalau saya boleh tanya, apa yang kemudian kan dari matematika kemudian berkumpullah dengan pada saat itu saya masih ingat tahun 2000 harusnya Hero sudah sangat cukup Udah sama besar Giant itu. Waktu itu baru diakuisisi Giant oleh Dairy Farm. sama Giant Kan masuk, dan Ferdian masuk gitu ya. dan Gitu. Jadi Carrefour bukan punya Carrefour lokal company baru lagi Pak Hadi, bukan punya lokal gitu. betul Nah, betul dan diakuisisi. Carrefour juga baru mulai masuk Carrefour tuh ya. baru mulai betul. Baru Carrefour mulai masuk sehingga pertempurannya luar biasa tuh. luar biasa. Nah, saya ngebayang bahwa kemudian kalau boleh saya tanya, Kang, adakah masa transisi ketika masuk dari seorang mathematicians gitu loh, masuk ke dalam HR dalam tanda petik privilege dari bos dan sejenisnya, apakah lingkungan ada kefrustasian lingkungan dan sejenisnya untuk Ada beradaptasi karena pada waktu saat itu itu? kan baru ada peralihan tadi ya, akuisisi dari manajemen Hmm, lama ke manajemen baru, dan yang tadi saya sampaikan juga HR directornya juga baru gitu ya. Jadi memang di expect-nya itu adalah, dan dia dari multinasional company berangkatnya. Jadi bukan orang hmm, retail, dari multinasional company, orang orang tambang gitu ya, dari pertambangan yang tiba-tiba masuk ke pertambangan dan FMCG lah dia pengalamannya gitu. Kemudian masuk ke Hero kan gitu. Nah, kalau dari ininya beliau gitu ya, profilnya beliau gitu yang memang sangat kuatnya itu di industrial relation. hmm, Hubungan memanusiakan manusianya tuh kuat banget gitu. Itu yang nempel sampai saya hari ini gitu. I Orangnya see. sangat humble sampai hari ini Pak Hadi. Saya Hmm, masih masih komunikasi sama beliau gitu ya. Bahkan waktu anaknya nikah pun saya jadi among tamu gitu Among ya. tamu, oke. Dia among tamu gitu ya. Saya nggak kenal beliau awalnya gitu kan, tapi buat saya beliau mengajarkan wisdom yang luar biasa tentang bagaimana kita mengabdi atau bagaimana kita treat orang gitu ya. Eh, Bagaimana pendekatan dia terhadap serikat pekerja itu jadi referensi saya gitu ya. Bukan menjadikan serikat pekerja itu sebagai lawan tapi Lawan sebagai musuh, ya. mitra gitu ya. Hmm, Sebagai mitra kerja untuk memastikan bahwa agenda organisasi bisa dijalanin bareng-bareng gitu. Nah, pendekatan-pendekatan dari beliau yang memang mempengaruhi awal karir saya lah gitu ya. Bahkan hmm, bukan atasan saya langsung, yang bukan, ya dengan segala hormat gitu ya. Dan saya hmm. langsung mengajarkan banyak tentang pekerjaan, tapi Hmm, kalau bicara kehidupan, bicara bertumbuh di dalam organisasi, karena beliau juga yang menantang saya, kamu jangan merasa kalau jadi HR tuh luas bidangnya. hmm, Kalau kamu hanya ngerjain satu bidang, kamu nggak akan kemana-mana. hmm, Ikut, dan dia tuh bukan tipikal yang ikut belajar training gitu, bukan ngirim training, bukan Dicemplungin, workshop, bukan, dia terjunin Pak Di, dicemplungin ya. cobain gitu. Saya tiba-tiba disuruh pegang karena ada isu dengan orang yang pegang asuransi gitu ya, fraud gitu. Hmm, Tiba-tiba kamu yang pegang. Saya anak baru Pak Di gitu. Saya yang hmm, deal sama perusahaan asuransi yang waktu zaman itu udah miliaran tuh preminya hmm, gitu. hmm, hmm, Kayak kayak begitu. Terus kalau supaya saya paham tentang rekrutmen segala macam, kali buka toko saya disuruh mimpin jadi pimpinan proyeknya. Tim talent acquisition malah tim saya gitu. Kang, Cara pada saat muda, akan merasa terbebani atau enjoy bebani lah kan. membani ya? Terbebani, knowledge saya apa kan? Hmm, Pernah nanya ke teman saya yang kebetulan lulusan psikologi tentang ini itu. Jawabannya memang nggak ada yang waktu itu ya kurang mengenakan sebetulnya. Dibilang belajar dulu psikologi gitu jawabannya. Dan merasa terancam juga kan dia sebagai Ya, peers tapi dan kan saya sejenisnya. harus belajar gitu Yes. ya.
Yes, Proses yang yes. saya pikir setiap orang mungkin melalui tantangan ini, orang baru masuk ke lingkungan yang sama sekali jauh dari bayangan dia, karena saya mikirnya saya jadi programmer, jadi Hmm, waris kan gitu waktu itu, ya. atau Level bahkan jadi dosen level matematika. matematika tertinggi itu kan karirnya aktuaria kan gitu, aktuaria. Aktuaris, betul. Saya belajar aktuaria gitu. Bahkan Hmm, hmm. tesis apa skripsi saya tentang aktuaria, tentang Wow. forecasting gitu kan. Hmm. Oke, Eh, dari situ akhirnya kapan menyadari bahwa kemudian privilege yang diberikan oleh the first jobnya, pengalamannya Mas Dudi ini adalah menjadi sesuatu golden opportunity justru. Kapan menyadarinya itu? Kalau bicara menyadari gini Kang, karena saya saya tumbuh kan selama saya tinggal tuh kan yang tadi saya bilang jauh dari orang tua gitu, Hmm, sempat malah di pesantren gitu ya supaya hmm, di tempatnya kakek gitu. hmm, hmm, Nah, itu mengajarkan saya tuh tentang nilai-nilai spiritual, bahwa ada yang namanya kita nggak bisa hindari gitu, ada namanya takdir gitu, hmm, dan hmm, dijalanin, dicintai gitu. Nah, itu hmm, yang saya rasa ketika saya mendapatkan kesempatan ini, dan kemudian ini caranya Allah juga, bisa saya nggak lama kemudian melamar mantan saya itu gitu. hmm, 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 Yang hmm, sekarang hmm. jadi, yang sekarang masih bersama saya udah 27 tahun lebih 27 tahun. Yo, oke. gitu ya, kurang lebih ya 25 26 tahun lah gitu ya, barengan Hmm, gitu. Eh, jadi saya rasa ini memang Allah udah kasih karpet merahnya gitu, dan hmm, saya nggak boleh nggak gitu-gitu aja gitu. Saya meyakini dari awal saya harus harus berjuang untuk bisa berkarir di sini gitu. hmm, Saya hmm, harus mendapatkan kesempatan untuk berkarir di area yang sebenarnya bukan punya saya nih. Ini area yang pendidikan hmm, saya tuh nggak ke sana sama sekali gitu. hmm, hmm. Saya harus Apa? bisa bersaing gitu. Jadi motivasinya memang akhirnya berkompetisi dan you have to karena background Ya sebelumnya ini to prove myself. berjuang deh. Oke, oke, understand. Dan perjalanan berikutnya lebih mudah ya Kang ya? Ke Perjalanan SC berikutnya Johnson jadi apa lebih dan mudah. sejenisnya. Iya, jadi lebih mudah. Tapi balik lagi bahwa kalau sayanya nggak perform, nggak akan kejadian juga pasti hari ini, Pak Adi. Gitu. Pernah dalam masa perjalanan karir sampai hari ini ada tidak performnya? Ya, kalau bicara tidak perform, kan preferensinya pasti atasan saya gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau kita hanya bisa melakukan ini yang terbaik yang kita bisa tunjukin buat Oke, perusahaan. Tapi kan referensi perusahaan kadang-kadang beda-beda tuh. ya. Referensi atasan juga sampai hari ini mungkin bisa berbeda. Kita maunya A bisa jadi maunya B gitu. Bisa jadi tuh nggak sama gitu ya. Hmm, Apakah dalam perjalanan itu sampai hari ini nilai saya selalu A gitu? Nah enggak lah Pak Di gitu, udah pasti. Saya pernah mengalami, tapi bukan karena nggak performnya itu karena saya melakukan kesalahan yang hmm, hmm, signifikan, tetapi lebih ke misalnya dalam pengambilan keputusan gitu hmm, ya, hmm, atau misalnya dalam pengambilan keputusan yang enggak, yang berdampak juga buat organisasi gitu ya, atau kualitas kerja yang memang mungkin tidak seperti yang diharapkan hanya dari sisi itu, atau bahkan ketika kita bicara dari zaman dulu ada force distribution, kan kita berkompetisi dengan orang-orang hebat yang lain gitu, ya, yang ya. mau nggak mau kita ditempatkan di situ, walaupun nggak pernah di bawah-bawah banget lah gitu ya, Hmm. alhamdulillah gitu. Kalau ditanya, kalau boleh ditanya adalah kemudian apa namanya, Kang Dudi, kalau boleh saya menggambarkan bahwa pertanyaannya simpel. Pernah nggak tadi ada beberapa keputusan, keputusan apa yang kira-kira pernah terjadi yang tadi berdampak dalam tanda petik salah gitu, kurang tepat keputusannya yang berdampak paling besar dan apa Ya, yang membuat paling merasa bersalah, paling apa yang situasi seperti apa keputusan? ya. Ada satu momen yang sampai hari ini tuh apa jadi nggak pernah hilang gitu Pak Adi gitu. Ini bukan soal pekerjaan sendiri, tapi Hmm, saya bersikap terhadap sekitar gitu ya. hmm, hmm, Saya di awal namanya anak muda gitu, keinginannya luar biasa gitu. Mau belajar ini, mau belajar itu, mau nunjukin ini, mau nunjukin itu, pengen berhasil di area ini, pengen berhasil di area itu gitu. Ada satu masa di mana
saya harus berunding dengan serikat pekerja waktu itu Pak Adi Hmm, 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 untuk kenaikan gaji gitu. hmm, hmm, Eh, saya termasuk orang yang jarang marah sebetulnya Pak Adi gitu. hmm, hmm. Ya, dari dulu tuh jarang sekali marah lah gitu. Tapi ada di satu momen di mana saya tuh tersinggung, saya marah eh, gara-gara saya lagi briefing ya karyawan yang mengenai kebijakan perusahaan yang sebetulnya briefing itu tidak diperbolehkan. Jadi ada serikat pekerja nggak setuju saya Hmm, melakukan sosialisasi sebelum disepakati gitu. Tapi oke. saya tetap melakukan sosialisasi gitu. Hmm, Tiba-tiba ada pengurus serikat pekerja masuk ke ruangan bentak-bentak gitu. hmm, hmm, Nah saya di situ emosi Pak Adi. Saya di situ oke. emosi. Saya nggak fisik memang, tapi saya pukul pintu sampai Oke. pintunya mungkin bu- pintunya tuh triplek gitulah ya modelnya gitu. Hmm, Jadi sampai hmm, kayak jebol gitu Pak Adi gitu. hmm, hmm, Saya hmm. juga luka gitu. Ya, saya sendiri nggak tahu kekuatan dari mana itu datang emosi kan suka begitu ya kadang-kadang. Iya. Orang yang biasanya nggak pernah marah, kalau marah itu sekalinya Kalau langsung sekali marah itu rasanya menggelegar. dan rasanya itu kayak kayak waktu tuh kayak berhenti Pak buat saya gitu. Karena saya nggak pernah marah Pak dari dulu di tempat kerja gitu ya. Hmm, Ya, hmm. terus di rumah juga sih saya tahu lah gitu. Eh, apa namanya? Nggak pernah emosi yang gimana-gimana gitu. Apalagi sampai mukul barang atau mukul sesuatu gitu. Saya pukul. Apa biasanya yang setelah itu rasa penyesalan yang bagaimana mengekspresikannya setelah itu Terjadinya mengkoreksinya? apa coba reaksinya Pak Di? Yang bikin Hmm, ada ibu-ibu operator yang tiba-tiba bilang begini. Yang di situ yang lagi sosialisasi karena banyak orang hmm, Pak Di, hmm, hmm, banyak orang. hmm, hmm. Ada ibu-ibu yang deketin saya, ibu bilang, saya nggak nyangka Pak Dudi kayak gini. It- Itu, Oke. Pak. Itu makanya sampai hari ini saya nggak pernah lagi marah. Saya cari cara menyalurkan kalau saya lagi negatif gitu, saya cari cara yang lebih wi- lebih bijak lah tentunya gitu. Eh, Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti ada tension gitu Hmm, ketika hmm, berinteraksi, namanya juga berinteraksi dengan orang. Tapi alhamdulillah mungkin kalau di sini ada tim saya atau apa, semenjak itu sampai hari ini saya nggak pernah lagi emosi sebesar itu gitu ya. Bahkan dan ya karena momennya tuh kayak orang yang ibu-ibu yang selama ini ngelihat saya itu sebagai figur role model gitu role ya. Itu model yang masih, wise, kalem eh, ya. saya masih HR manager pabrik Pak Adi yang Hmm, pegang hmm, saya masih di SC Johnson di hmm, seluruh Indonesia saya pegang jadi koordinator HR untuk seluruh pabrik 3 pabrik di Indonesia kejadiannya di Pulau hmm, Gadung. Mereka ngelihat saya tuh sholatnya mungkin gitu ya kan gitu ya. hmm, Di hmm. ada masjid kebetulan di dalam Ya, pabrik gitu terus kalau kadang-kadang diminta kultum gitu ya tiba-tiba melihat saya yang berbeda gitu dan itu buat saya ibu-ibu yang selama ini menyapa makan siang bareng di kantin gitu terus melihat sisi saya yang kayak gitu tuh kayak ya Allah ini kenapa dan itu kan jadi ketika emosi itu ya eh, image-nya pasti orang jadi langsung berubah kan Pak. ya. Dan ketika 100 orang kemudian, yang ada di ruangan melihat saya jadi bukan. oke, setelah itu ekspresi itu terjadi, apa yang dilakukan Saya berikutnya? turun tadi ke ruangan Meminta serikat maaf kah pekerja. atau apa Ya, gimana? saya turun ke ruangan serikat pekerja. Jadi saya yang duluan minta maaf ke mereka. Saya duluan minta maaf ke mereka tanpa saya juga akhirnya saya nggak kalau orang mereka melihat sendiri kan. Saya nggak perlu klarifikasi juga orang tahu saya marah. Saya mau pakai alasan apa gitu loh Pak Adi. Ya. Tapi saya tahu bahwa dan mereka tahu saat itu bahwa kemarahan saya memang karena tindakan kasar dari Hmm. yang sana tapi ya udah saya yang karena saya yang bereaksi saya minta maaf datang turun ke ruangan mereka saya salamin saya minta maaf. Seberapa penting, Kang, dalam konteks emosional atau konflik manajemen ini, ketika kemudian dalam mengekspresikan dan setelahnya itu bahwa perlunya kemudian kita datang meminta maaf apa dan sejenisnya itu, seberapa pentingkah hal tersebut? Buat saya penting banget ya buat saya penting banget being a leader itu pasti mesti mesti yakin bahwa kita ini vulnerable lah. We are not the Hmm. perfect
lah. Hmm. Kita nggak pernah jadi yang si maha sempurna gitu. Hmm. Sempurna tuh kan cuman milik Andra and the Backbone aja lah gitu. Ya. Ya, Yang sama Pak keluarga Pak Hartono, apa yang Sampurna Family ya nggak gitu. pernah. Jadi as a leader we are being a vulnerable itu biasa lah gitu ya. Hmm. Dan kita juga harus mengakui sebagai leaders bahwa we are not the smartest person in the room. Kita bukan orang paling hebat mungkin di organisasi. Tanpa dukungan yang lain, kita apa juga lah gitu ya. Hmm. Apalagi Hmm. dalam konteks hari ini saya harus leading the team itu, lakukan transformasi di tiket segala macam. Kalau nggak disupport sama tim, bukan apa-apa juga Pak gitu. Keberhasilan hari ini kan keberhasilan kolektif sebetulnya gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi being vulnerable salah satu yang saya rasa harus dimiliki setiap orang, apalagi leaders gitu ya, supaya dia nggak jadi petantang petenteng, dia nggak jadi Hmm. merasa paling hebat atau paling jagoan di organisasi. Kang, sampai pada akhirnya tidak pernah ada kepikiran untuk apa namanya tiket return ke matematika itu di titik kapan atau pernah terjadi? Nggak pernah Kak. Jadi setelah masuk itu emang Setelah udah masuk, saya enjoy, konsisten. Itu konsisten. juga mungkin yang saya cukup konsisten dan saya merasa bahwa saya pernah ditanya baru-baru ini kan, ditanya oleh salah satu tim saya yang Hmm. juga top talent di saya, kalau Pak Dudi itu ngitung standar nih, kalau Pak Dudi hari ini dapat A misalnya, itu jadi jadi apa standarnya Pak Dudi itu di situ atau sama aja dulu sama dengan yang lain mulai lagi dari scratch gitu ya. Hmm. Hmm. Enggak, saya bilang itu jadi standar saya yang baru Hmm. ya. Jadi saya berangkat di titik yang baru. Jadi kalau saya hari ini belajar A, maka besok saya harus punya belajar yang B gitu. Tahu yang B, belajar hal lain lagi, belajar baru lagi gitu. Soalnya Itu makanya dalam backgroundnya terbayang ya antara dua ya karena kan Kang Dudi juga punya prestasi sampai ke Asia dan fokus di dalam keahlian dan profesinya sebagai HR apa namanya direcognize sampai ke Asia dan sejenisnya. Is it because of your background, your competitiveness atau memang tadi step pengen terus belajar naik kelas terus atau ada memang kemudian pengen berkompetisi? nggak ada. Saya nggak. Karena apapun yang hari ini terjadi, misalnya buat tiket ya, Hmm. 4 tahun berturut-turut tadi kan disebutin tuh gitu ya, dapat Hmm. best company tuh sama Elrin gitu. Bahkan itu nggak pernah saya jadiin KPI-nya anak-anak. Saya bilang nggak, itu bonus gitu. Termasuk Hmm. apapun yang apresiasi yang saya dapat itu bonus gitu. Ya dari upaya yang kita lakukan secara profesional gitu ya. Hmm. Mengerjakan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita di organisasi gitu. Itu bonus aja gitu. Jadi nggak masuk ke oh harus tahun ini harus dapat lagi gitu. Bahkan tahun ini saya nggak mau ikutan lagi tuh kompetisi. Saya bilang ke anak-anak kita nggak usah ikutan. Udah Challenge-nya nggak ada challenge-nya. Kalau mau nyari yang lebih nggak, ke global. iya cari yang lebih tinggi lagi lah naik gitu. Jangan main di tempat yang sama lagi gitu. Tapi artinya apakah kemudian as a leader bahwa menaruh sebuah competitiveness di dalam tim itu memang menjadi sebuah sebuah keharusan ya Kang ya agar timnya Harusan. yang maju karena as a leader Betul. ya bukan Betul. Ya, as iya benar. Kang Dudi sebagai personal tapi as a leader ya di Iya, situ. betul. Kan kita nggak bisa terus-terusan ada di. Saya mungkin juga bukan tipikal yang micromanaging lah, Kang, gitu Hmm, ya. hmm, hmm, Um, it's totally not me lah kalau hmm, micromanaging gitu. hmm, Waktunya hmm, juga terbatas gitu ya. Jadi hmm, I trust my team gitu untuk bisa melakukan inisiatif, directionnya aja disepakati mau ngapain gitu ya. Evaluasi secara rutin, habis itu mereka jalan sendiri lah gitu ya. Apa yang mereka pengen gitu. Jadi ngebangun competitiveness-nya itu ya pertama tentunya dengan kita terhadap diri sendiri dulu gitu, nggak ngomongin di luar. hmm, Kita tuh hmm. tiap tahun tuh harus bisa naik kelas nih Naik gitu. kelas. Nggak gini-gini aja gitu. Kalau tahun ini ada versi A ya tahun depan harusnya versinya A sama A plus 1 A plus 2 gitu. Hmm, Dan hmm, seterusnya gitu. Nah, begitu pendekatannya Pak Hadi ya gitu ya. Ya ada resiko lah terus terang ya kalau ngomongin dan ini buat saya juga salah satu challenge lah gitu ya. Ketika saya coba ajak tim itu makin pinter, makin hebat-hebat, apalagi tim saya tuh kebanyakan tuh di groom ya, saya groom hmm, gitu. hmm, hmm. Ada yang dari intern dan sebagainya gitu.
Ketika ini udah tahun ke-6 saya di tiket, ini jadi the longest karir nih kayaknya nih. The longest karir. Tahun ke-6 di tiket, tiba-tiba mereka udah pada naik kelas, terus dilamar kanan kiri tuh Hmm. dari satu sisi shock, di sisi lain bangga gitu ya. Nih anak-anak laku nih. Lebih shock, lebih banyak shocknya atau bangganya? Bangganya, Bangganya. Oke. bangga. Saya lebih Oke. banyak bangganya. Karena yakin ini pasti terjadi lah Pak Hadi. Kalau Yes. organisasinya Yes. sementara turnovernya atasannya rendah ya, and Hmm. management saya nggak resign gitu kan. Yes. Manajemennya nggak resign. Mereka yang di bawah, yang di kader, Betul. Susah naiknya nanti. susah naiknya Ya. gitu. Ya. Ya, Ya. sepanjang mereka pindah ke tempat yang tepat menurut Lebih saya baik. dan itu bertumbuh, bukan sekedar emosional pindah, Correct. bangga Pak Hadi. Saya bangga. Ini ada anak saya yang asisten manajer terus pindah ke salah satu bank besar gitu jadi Hmm. head level. Wow. Saya, Wow. saya bangga banget, bangga Hmm. banget. Hmm. Hmm. Ya. Kang Rudi, sedikit flashback lagi. Ini kan backgroundnya kan luar biasa nih industrinya, mulai dari retail, di Hero, Mm, di pabrik, ya mm, kan? Terus sampai di dunia di tiket masuk ke industri startup. ya. Oke. Yang paling berdasarkan pengalaman paling susah dan ngeselin itu yang di industri yang mana, Kang Rudi? Saya nggak pernah ini ya. Beda-beda aja sih challenge-nya Ah, ya. Coba beda-beda. beda-beda. Oke. Kira-kira apa Beda-beda. yang paling menurut challenging dan paling apa namanya tadi punya kesan dalam konteks baik yang baiknya ataupun buruknya Mm-mm. pas yang di retail kah, pas yang di manufacturers kah, atau yang Karena waktu di startup kah? ya sekali lagi kan beda challenge-nya ya. Kalau di tiket ini menariknya adalah dan Pak Hadi juga menjadi bagian dari saksi sejarah gitu ya. Bagaimana melakukan saya dan tim tentunya melakukan transformasi HR-nya tiket gitu dari Mhm, mhm, 6 tahun lalu dan kemudian hari ini gitu. Eh, itu eh, tantangannya lebih karena saya jadi orang nomor satu yang diberi amanah besar gitu ya. Kan mhm. kalau kata Uncle Ben-nya Spider-Man tuh with great power come great responsibility gitu ya. Correct, correct. Dan ketika saya diberikan posisi tinggi dan harus melakukan transformasi besar, ya saat itu tiket dari 450 karyawan kemudian hanya fokus di lokal, tiba-tiba harus ekspansi, melakukan banyak transformasi di semua HR function. Ya, bisnis kan nggak bisa nunggu ya. Ya, Sayangnya begitu, bisnisnya nggak bisa nungguin HR-nya jadi gitu ya. betul, Jadi betul. mesti ikut bareng-bareng bisnis gitu. Bagaimana HR jadi partner bisnis untuk memastikan tiket bisa ada di titik hari ini tuh dan titik yang lebih baik besok. Ya, itu lebih berasa aja sih Pak Hadi gitu ya. Lebih berasa karena eh, eh, jadi kita menjadi orang yang mengorkestrasi Hmm. proses semua transformasi ini gitu. Asik. Tapi kalau boleh ditanya, tadi tiga background tadi, retail dan manufacturers dan kemudian startup dan korporatisasi dan corporate base gitu loh. Eh, yang paling masing-masing punya punya fokus itu bedanya di mana sih dalam ke HR dan organisasi, Kang, antara retail dengan manufacturer dengan startup misalnya. Tiga Hmm. ini yang fokus perbedaannya ada di mana sih sebetulnya? Sebetulnya kalau dalam hal mengelola orang tuh kan bicaranya tentang simpelnya itu bagaimana kita bisa maksimalin potensi semua orang yang ada untuk bantu organisasi Hmm, hmm, sama lah semua gitu ya. Tapi memang ketika kita berhadapan dengan profil organisasi, di situ ada tantangan yang berbeda. hmm, Bicara di retail yang 60-70% itu adalah blue collar gitu ya, teman-teman hmm, SPG, teman-teman kasir gitu ya. hmm, hmm, Tentunya akan berbeda tantangannya ketika kita berhadapan dengan perusahaan teknologi yang 90% white collar gitu. hmm, hmm, 90% anak kuliahan dalam tanda petik gitu ya, hmm, yang hmm. mereka yang sudah yang kritis lebih kritis gitu ya. Di pabrik juga sama kan Pak Adi ya. Ya, Pabrik betul. juga sama. 80% itu karyawan pabrik. Hmm, Mereka hmm, yang berkarir lama waktu itu di SC Johnson, dari lulus SMP ada gitu, ada yang hmm. lulusan SD gitu ya. Sampai mereka punya anak, punya cucu gitu ya, masih di tempat yang sama. Tentunya challenge-nya pasti beda-beda gitu. Ya. Mereka bicaranya lebih banyak ke kesejahteraan yang sifatnya masih Isi perut ya. isi perut gitu. Bukan Hmm, pengen punya apa gitu. Kayak pengen hmm, ganti HP itu nggak ada kali dalam hmm, agenda hmm, mereka gitu ya. hmm, hmm, Masih
Negonya tuh UMR plus gitu ya. Hmm, hmm. Bukan di angka-angka yang sekarang saya lihat sendiri di tech ini kan sempat kayak busting gitu ya, Booming, ya, ya, angka-angkanya gitu luar ya. biasa gitu. Kalau boleh saya tanya, apakah dengan perbedaan industri karakter tersebut, apakah kemudian pada saat incumbent menjalani, gitu, Kang Dudi berubah karakternya? Enggak, Enggak. we dealing with people kan. Hmm, People is people lah, no matter mereka ada di level mana gitu, pasti ada spot, ada good spot, ada human spotnya yang kita bisa ajak connect gitu, ya hmm, pasti gitu. Jadi ya bedanya mungkin ya sekarang lebih banyak mikir aja gitu ya. Bukan berarti dulu nggak mikir ya. Karena saya dipaksakan sekarang untuk hmm, banyak strategi. Kalau dulu masih ya, global company, kadang-kadang hmm. strateginya udah dibikinin Udah kan Pak. ditentuin dari global ya, Iya, kita kita tinggal execution. eksekusi kan. Hmm, Kalau hmm, global company. Nah itu yang hmm, mungkin juga kenapa sekarang jauh lebih menarik buat saya karena we create, I see. we crafting something, bukan Hmm, execute something aja gitu. hmm, Ya. hmm. Kang, ketika berbicara tentang, berarti kan 90% mungkin di tiket ini teman-teman gennya milenial alpha kali ya. Milenial Gen Z kan. Dan Alpha Gen belum. Z, sorry, Gen Z ya, Gen Z dan milenial ya Iya. di situ. Dan itu tentu profil tadi berbeda ya dengan backgroundnya yang Beda. tadi di manufacture dan sejenisnya. What is the big challenge to manage about the millennial and Gen Z kan? Kan Iya, banyak stereotip ya tentang Gen iya, Z apa dan iya. sejenisnya. Tapi menurut Akang sendiri gimana sih? Di tiket itu saya generasi 3 4% yang makin lama makin mengecil kan gitu. Hmm. Kalau rekrut lagi, berarti saya makin berkurang tuh kan. Dikit, tambah dikit. Sekarang aja udah 4% gitu ya, generasi Hmm, 4%. hmm, Bahkan hmm, foundernya tiket kan milenial ya 36 37. hmm, hmm. Saya di sini generasi saya di company saya kami cuman bertiga. Ya kan? Saya sama CEO berdua. Saya Oke. sama CEO aja berdua Hmm, yang hmm, generasi X gitu. Nah, saya cuman gini lah. Saya di mana-mana selalu kampanye itu kalau ngomongin terutama yang sering disorot kan anak teman-teman yang muda-muda nih Gen Z ya. ya. Selalu ada stereotype yang saya sendiri nggak karena saya ketemu anak-anak Gen Z tiket itu 35% kan. Hmm, Keren kok mereka gitu. ya. Alhamdulillah gitu. Keren-keren. Jadi stereotyping mungkin terjadi karena orang punya pengalaman berinteraksi dengan generasi kemudian dia menerjemahkan itu. Hmm, Tapi sebetulnya kan saya yakin Kang Hadi juga Gen Z pada zamannya gitu. yes. Bandel juga, kadang-kadang Oh, rebellion, saya bukan bukan bandel, Kang. Saya itu rebellion, rebellion gitu kan. Sama lah pemberontak kan. saya. Kalau nggak rebellion saya nggak kayak gitu. Saya pemberontak. Nggak ada visibility mungkin ngelihat si Dudi yang bandel gitu kan. Gitu. Yang banyak maunya gitu kan. Nah Hmm, itu hmm, yang saya rasa tuh saya tuh kampanyekan itu stop blaming, start helping kan gitu. Buat hmm, terutama buat generasi sekarang. Generasi ini tuh terutama generasi Z ya. Buat saya itu generasi yang diberikan privilege luar biasa, informasi yang udah kayak air di lautan aja gitu. hmm, hmm. Mau nyari apa, mau dapetin informasi apapun in a click, itu mereka tuh bisa dapet. But Somehow, what do you think? What do you think? Karena somehow ya, terlalu mudah terlalu ngeklik, mudah jadinya, akhirnya nggak deep. dan makanya mereka perlu help, Hmm. ya. Makanya stop blaming, start helping. They Jadi need helpingnya, mentor, oke, they need helpingnya someone to adalah untuk deepening mereka ya. untuk deepening, untuk understanding. So Asik, collaboration between generation is a key. Bukan asik, blaming each understand. other gitu. Nggak ada. Kamus itu tuh rasanya kurang pas lah. Kalau kita bilang generasi ini lebih lemah, generasi ini lebih ini. Pasti ada karakteristik-karakteristik itu. Tetapi kan apakah kita bisa menghindari gitu? Nggak akan hire Gen Z gitu. Lompat gitu ya. Lompat langsung ke Gen Langsung. Alpha gitu. Ah. Kan nggak mungkin. Dan padahal Gen Z ini juga hasil kreasi produksi gen Ya gen bapaknya Gen X lah gen saya. X dan gen Saya baby itu Gen boomer Z. kan gitu loh. Iya. Itu kan kreasi itu tuh karya cipta saya gitu kan kasarnya gitu. Kenapa harus di blaming ya? Kenapa harus di blaming gitu? Help them. Itu Understand. itu itu yang kemarin di podcast terakhir saya diundang sebagai narasumber. Saya ditanya apa nasihat dan advice untuk para generasi muda. Saya bilang anak muda itu nggak perlu dinasehati lagi. Saya bilang sudah terlalu lelah mereka didakwahi. Yang harus mereka butuhkan adalah diteladani. Gue bilang tuh meneladani.
Yuk kita bapak-bapaknya. Karena apa? Buat saya adalah justru kita yang meng-create mereka seperti ini. Iya, betul, Gitu. betul. Itu kan produk kita. Exactly. Generasi ini kan produk generasi sebelumnya, selalu begitu kok. Dan dalam rumus HR itu tidak ada apa namanya bad staff, but the bad manager kan. Iya, selalu begitu. Makanya kayak prioritas saya 2 tahun terakhir itu build the best manager. Jadi banyak di leadership program Hmm. bisa tadi help the next generation di organisasinya gitu. But then when it's come to the startup, balik lagi ya, startup yang Mm-mm. sekarang sudah 6 tahun menjadi corporate. Ini kan saya sedang mempelajari tentang sebuah formulasi bagaimana menghybrid konsep organization culture hybridnya antara startup dengan corporate, Kang. Mm-mm. Dari situ. Karena ini kan dua prinsip yang in the certain case bertolak belakang nih antara startup dengan corporate nih. Startup Iya. yang nggak planning, yang experimenting, yang berani, agile, speed, dan sejenisnya. Corporate yang systematic, planning, compliant, bureaucracy in the certain case dan sebagainya. Mm-mm. How then you merge and hybrid dan Mm-mm. menciptakan collaboration itu? Kolaborasi antar Hybrid antara startup culture dengan corporate culture. culture. Sebetulnya lebih ke ini ya, kalau culture buat saya is culture ya. Hmm, Sorry, company when we company itu kan nggak ada lah kalau ini kan soal value, dan value itu kan sesuatu yang kita kita tuliskan gitu. ya, Kalau culture itu kan sesuatu yang dalam keseharian itu terjadi gitu. oke, Belum tentu antara value dengan culture itu sama gitu ya. oke, Value-nya bisa integrity, tapi culture-nya enggak, kan itu bisa terjadi gitu ya. make sense. But the idealnya kan memang harusnya terjadi antara value Harus dengan culture, idealnya tapi harus ya terjadi. kan? Di Upayanya situ. ke sana. Ya, Ya, upayanya ke sana. Nah, tentunya nggak bisa tuh nilai-nilai itu ya. Jadi one shoes tuh not fit all lah gitu ya. Jadi kita hmm, nggak bisa hmm, copy paste begitu aja pola atau model atau culture. Berangkatnya tentunya dari existing situation lah. Kita oke, nggak bisa ngikutin, oh trennya kayak tiket aja bikin culture gitu. Oh, hmm, trennya hmm, kayak power commerce aja bikin culture. hmm, hmm, Nggak hmm, bisa. Tetap harus dilihat tuh kan, pertama kalau ngomongin dari awal ya, Pak Hadi sebagai founders itu adalah apa sih yang jadi mimpi founders kan, kalau bicara culture. Culture apa hmm. yang pengen dibangun itu kan datang dari foundersnya. Ya, Akan mungkin sedikit ada adjustment ketika organisasi ada di titik tertentu. oke, Masih relevan nggak sih mimpi founders yang udah jadi culture ini dengan situasi hari ini? Nah, ya, menjaga relevansi itu jadi kuncinya, Pak Hadi. Gitu. hmm, Jadi hmm, buat saya, dan yang berubah tuh mungkin value-nya, bukan culture-nya. hmm. Oke, Muncul culture baru, akan hilang culture yang jelek misalnya atau apa gitu, bisa saja terjadi. Kan ada, mungkin Pak Hadi juga kalau sekarang udah berapa tahun gitu, ada orang lama yang bilang dulu mah nggak gini gitu. ya, Sering loh kita tuh ngomong gitu, sering, dulu nggak gini. Ya memang situasinya sudah berubah gitu. ya. Ya, Dan memang organisasi harusnya mungkin tidak kalau begini. dulu masih jor-joran gitu. Kalau Hmm, sekarang kan harus memastikan harus sustain organisasinya. betul. Nggak bisa lagi yang ngasal lagi itu bakar duit gitu. Nggak Hmm, bisa. hmm, hmm, Harus lebih apa, prudent gitu dalam mengelola banyak hal gitu. Harus dulu mungkin nggak usah pakai ditulis lah dokumentasi aturan. Sekarang harus ditulis. yes, Oh enggak, nanti lupa treat ke satu orang bisa beda dengan ke treat ke orang lain. Akhirnya unfairness yang muncul yes. gitu. Nah, When unfairness cara menciptakan ngeblendnya sosial adalah konflik. tadi berangkat dari nilai-nilai masing-masing aja apa, dan kalau bicara culture tentunya yang positif itu yang mau dibangun, itu yang mau diperkuat. Kalau Hmm, ada yang kurang, atau saya dalam bicara konteks tiket gini deh Pak, hmm, Pak Adi, supaya lebih mempermudah. Tiket itu dulu punya value itu 3F. oke, Fast, friendly, fleksibel. oke. Kan karena saya orang Sunda susah ngomong F terus saya F ganti dong. Jadi P. F gitu ya. Kan saya melihat bahwa waktu saya join itu di tiket ini kuat banget itu. Hmm, Friendly-nya, orang tuh udah bener-bener nyaman lah kerja di tiket itu satu sama lain gitu. Friendly lah orang-orang di tiket itu gitu ya. Kemudian cepat, fleksibel gitu.
Tapi apakah itu jadi cuan? Apakah itu jadi orang perform? Enggak, yang terjadi adalah kalau di tiket nggak perform juga nggak apa-apa. Yang Ya, terjadi itu tuh Adi. Dan itu ya, real. Tenang aja, apalagi kita kan BUMD ya, Badan Usaha Milik Jarum gitu. minum. Jadi tenang aja, kalau nggak perform juga nggak apa-apa. Nah itu kan jadi pertanyaan. Nah kemudian nilai-nilai itu kan nggak hilang, ada. Hmm, Tapi hmm. apa yang mau kita perkuat? Makanya kemudian kita revisit value tadi, Pak Adi, jadi happy kalau sekarang. Jadi Ada happy. APRI, agile, people oriented, performance driven. I see. Oke. Y-nya to yourself. Nah, disinilah kita mau nambahin buat, karena kalau agile-nya kan udah ada di fleksibel. Hmm, Hungry-nya mungkin baru kalau kita tuh pengen terus bertumbuh gitu. hmm, Tapi people oriented-nya dengan friendly udah mirip-mirip gitu loh. Nah, hmm, yang hmm, diperkuat baru itu adalah si hungry sama performance driven. hmm, Jadi nggak bisa hmm. lagi, makanya mulailah muncul performance review yang lebih ketat. Ya, Orang memang dikasih target semua harus punya OKR gitu ya, ya. Nggak bisa lagi ya. itu jalan sendiri-sendiri. Semuanya Hmm, pergi ke tujuan yang sama di organisasi gitu itu mulai dibikin tuh dalam 5 tahun 6 tahun terakhir ini gitu ya untuk hmm, hmm. mempermudah teman-teman menjadikan value tadi jadi budaya gitu. Ya, Itu ya. kali saya kasih contoh aja biar lebih Kebayang. realistis. Wow, sangat 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 terbayang dan itu yang menjadi artinya kalau saya kan gini ketemu dengan orang-orang kok dulu mah nggak gini ya gitu loh. Iya. Nah, saya bilang Sering nggak? kalau saya selalu jawabnya gini. Oh, kamu mau gini aja? Ya sudah sok balik ke masa lalu saya bilang. Saya nggak. Nah, Kang, boleh nih karena udah bertemu dengan teman-teman ya para talent-talent Indonesia. Hmm. Pertanyaan menohoknya adalah gini. Melihat talents Indonesia secara quantity dan quality in the same time. Do you think believe Indonesia Emas 2045 akan terjadi? Enggak. Kalau Kenapa? masih cara-caranya yang sama kayak sekarang. Kenapa, Kang? Kalau Apa yang fokusnya dilihat? Apa yang dilihat? fokusnya bukan ke edukasi. Buat Hmm, saya fokus Indonesia Emas itu di edukasi kan, hmm, pendidikan. hmm. Pendidikan ini kan kita bisa terjemahkan dengan sangat luas, bukan hanya Ya, sekedar sekolah ya, formal, tetapi upaya mendidik edukasi orang untuk bisa lebih baik gitu. Eh, ke hati kecil saya sih tetap pengen kan. Gitu. ya. Saya sama. Ketika saya Tapi ditanya juga kan ragu ada dan ada kenyataan yang kita juga ya, harus lihat. Ketika ini bukan prioritas, ketika gap antara kuantitas dengan kualitas talent masih sangat lebar, tentunya harusnya prioritas di pendidikan jadi lebih lebih tinggi. Dan nggak bicara hanya sekedar ngajarin coding buat anak SD. That's not ya, itu terlalu kecil lah buat ya. buat saya merasanya ya gitu ya. Kenapa paling simpel gini lah Kang. Kami kan sekarang ada di 10 negara gitu. Kenapa akhirnya kami harus paksakan? Hmm, Kenapa saya harus punya 150-an engineer di India? hmm, Ya, dan Pak Hadi tahu betul lah gitu. Eh, kalau ngomongin hal seperti ini. Selain memang kualitas kita nggak dapet talent gitu ya. Kita juga ada di momen di mana rasanya semua mahal kalau di sini dengan yes, kualitas yes. yang belum tentu seperti yang Value, kita inginkan. value-nya, Value-nya value-nya nggak nggak sebanding. tidak sebanding gitu. Akhirnya kita cari keluar yang ternyata bisa kasih value lebih baik ya dengan mindset yang lebih baik ya mau nggak mau dan akhirnya eh, salah satu dampak positifnya adalah ya kita jadi global company yang base-nya di Hmm, Indonesia kan begitu gitu. hmm, hmm, Malah jadi hmm. bagus buat Indonesia. Ya, Dan itu tanggung jawab peran kita di swasta, di profesional untuk tetap bantu Indonesia lebih baik yes, sebenarnya yes, untuk bisa bersaing gitu ya. yes. Karena set the standarnya jadi beda nih. Standarnya udah standar global, nggak bisa lagi pakai standar yang sama gitu. Oke, Kang, pernah nggak ngerasain gini? Saya masih merasakan selalu begini, Ben. Karena beberapa level tertentu saya akan ikutan interview, Kang. Jadi Hmm. IPK anak-anak zaman sekarang itu luar biasa, gede-gedenya Oh iya, semua. Kalau betul. ada lima, lima kali gitu loh. Iya, betul. Tapi kemudian saya tuh agak sedih itu adalah gini. Paling banyak, saya nggak tahu dari pengalamannya Kang, kan. Saya ketemu banyak dengan talent di mana IPK-nya luar biasa hebat, tinggi banget nilainya gitu loh. Tapi problematikanya ada di soft skill. Hmm.
bukan kadang-kadang hard skillnya oke, masih oke, tapi soft skillnya yang menjadi permasalahan, Kang. Ya, Nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak punya manner, kemudian etik manner yang profesionalism itu seperti apa, kemudian tidak paham berpresentasi yang baik dan sejenisnya ya. dan sejenisnya. Akang mengalami itu nggak, Kang? Ada. Mengalami. Tapi ya itulah kenapa tadi saya bilang start helping tuh di situ kan, gitu ya. Hmm, Eh, Semoga banyak generasi kita ini yang cukup sabar hmm, hmm, untuk bisa bantuin mereka ini karena memang mungkin balik lagi ketika targetnya adalah angka-angka jumlah lulusan perguruan tinggi naik di dalam statistik bukan bicara kualitas ya ini mungkin jadi salah satu result gitu kan hmm, ya. hmm. Eh, Sebenarnya upaya udah cukup baik sebelumnya dilakukan dengan adanya Merdeka Belajar gitu ya Kampus itu mereka, ya betul. buat saya itu program dengan saya buy-in atau enggak dengan pemerintahnya tapi buat saya itu program yang luar biasa Keren. bagus itu yang selama ini jadi gap kan antara Yes, industri dan perguruan tinggi itu nggak ketemu. betul, betul. Perguruan tinggi ngajarin apa kebutuhan organisasi apa akhirnya ada gap dan program misalnya pemagangan program belajar mengenai industri dan sebagainya itu membantu menolong mendekatkan gitu belum tentu Hmm, 100% mereka diterima juga betul. tapi menolong mendekatkan atau paling tidak memberikan wawasan menunjukkan kenyataan kepada teman-teman yang lagi kuliah gitu ya bahwa Dan itu kenapa nggak kayak kemudian gitu. akhirnya saya terima kasih itu dulu tergabung di Power Commerce Kampus Merdeka Hmm. SMIB dulu. Kami adalah 5 semester waktu itu ikut program itu karena saya believe tentang itu. Dan Hmm. ada beberapa tim yang dari SMIB itu masuk akhirnya di tempat kita, Kang. Wah, Dan sekarang sudah mulai masuk ke senior level dan sejenisnya. Dan good, memang good. proven, dan memang proven di Iya. situ. Hasil mentorship itu sangat apa namanya sangat proven dan sangat valuable untuk membangun mereka gitu. Dari sekedar hanya mereka untuk akademik Betul. centric di situ. Nah, itu yang memang cukup cukup baik ya kemarin waktu saya mensupport sangat mensupport tentang kampus Merdeka itu di situ. Kan kalau boleh 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 nanti saya sebelum terakhir ke teman-teman nih yang bertanya, dari sekian banyak apa sih yang sebetulnya teman-teman di Gen Z, milenial dan Gen Z ini keluar dari stigma stigma yang jelek lah gitu loh, strawberry lah, apalah apa dan sejenisnya. Apa yang sebetulnya yang harus difokuskan eh, ketika kemudian teman-teman keluar dari stigma itu dan mereka tuh membutuhkan profiling mentorship seperti apa dan bagaimana sih seorang seorang kita yang senior ini menjadi seorang mentor yang membantu mereka. Sebenarnya di titik-titik apa sih, Kang, yang paling prioritas itu, Kang? Eh, Sebetulnya kalau bicara titik mana ya, eh, generasi ini kan generasi yang tadi yang punya privilege dengan sumber informasi yang luar biasa banyak. Apa aja bisa dicari, gitu. Semuanya Hmm, bisa lebih cepat, itu ya. Tapi ketika masing-masing individu itu memahami yang menjadi kekuatannya apa, area di mana dia ingin ingin bertumbuh dan gayung bersambut dengan mentornya, misalnya dengan punya apa namanya, dengan punya networking yang baik, itu rasanya akan jadi jodoh yang luar biasa untuk membangun generasi berikut ini jadi generasi yang lebih baik gitu ya. hmm, So em, yang muda harus juga trust bahwa yang tua itu bukan mau ngajarin, bukan sok tahu gitu, dan sebaliknya juga yang tua juga ngelihat bahwa ini ada perspektif baru yang muncul dari generasi-generasi yang baru, kenapa nggak dikasih ruang yang sama dan terus berkolaborasi gitu. Jadi kolaborasi antar generasi ini jadi kuncinya aja sih, Pak Adi, kalau saya melihatnya ya, eh, hmm. dalam konteks gimana supaya ini bisa work gitu, ya. Dan Kalau uangnya diberikan gitu. kalau kalau boleh terakhir nih, Kang, saya nanya, Kang, teman-teman yang paling banyak berdasarkan statistik yang akan punya dari generasi Z ini, terutama yang milenial, anak-anak muda ini, biasanya mereka itu ketidakberhasilan atau gagalnya itu yang pada gagal itu di 3 poin paling utama itu tentang apa sih, Kang? Kebanyakan tuh di behavior ya Kang ya, Behavior. Seperti apa, Kang, biasanya, Kang? Yang seperti komunikasi ya, apa? Komunikasi ya. komunikasi ya, Hmm. kemampuan komunikasi itu bukan berarti kemampuan bahasa Inggrisnya jelek, Ya, bukan. ya.
Kadang-kadang angga ungguhnya nggak ada gitu loh. Padahal Attitude, berarti attitude ya. attitude nih gitu ya. Hmm, Attitude itu jadi sebenarnya penting. Bukan orang yang tua itu mau dihormati, tidak gitu ya. Eh, tapi ini jadi penting. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan ide-ide kita tuh dengan jelas dan dimengerti dengan bahasa yang lebih baik gitu, bukan bahasanya sendiri gitu. Kadang-kadang kan ini masalah komunikasi nih gitu ya. hmm, hmm, hmm. Yang pertama itu, yang kedua apa Kang? Nah, yang kedua yang saya rasa juga menjadi tantangan tuh cepat bosan tuh gitu. Hmm, hmm. Ya, Is it cepat because bosan karena banyak pilihan Kang? karena banyak pilihan. Tapi balik lagi gitu. Kalau nggak akan kemana-mana juga, cuman mencok-mencok gitu nggak akan kemana-mana gitu. I see. Dia nggak akan bisa mengeksplorasi potensi terbaiknya kalau cuman sekedar nyari aja gitu, eksplorasi Hmm. gitu aja juga. Pada akhirnya kan harus harus berani untuk menunjukkan sebenarnya standpoint saya di mana gitu. Jadi ke distract, visionary goal-nya itu ke distract Iya, ya di iya, situ. gitu ya. Oke, yang Buat saya terakhir. tuh gini lah. Oke, lanjut. Sayangnya passion itu nggak semuanya jadi duit gitu aja sih sebenarnya. Oke, Jadi nggak bisa oke. cuman makan passion sebenarnya. Yuk, Ya. so Dan you dan need dan dan dalam persistent. bisnis juga nyari duit juga dalam bisnis nggak perlu harus kemudian And harus you need to berpassion be juga. persistent, bukan hanya Exactly, sekedar passion. persistent. Correct. Nah, ini yang ketiga juga yang hilang, persistence-nya inilah, gitu. Persistent ya. Atau mungkin sama lah, persistennya jadi nomor dua lah, gitu ya. Hmm, Kan hmm, sama tadi mudah bosan itu kan hmm. soal persistensi gitu ya. Ya, ya, Em, atau nggak sabaran gitu ya. ya. Cuman dua ini yang saya lihat paling dominan sih, Yang Pak. paling dominan ya. Saya kira itulah. Ini karena Wow. waktunya juga saya mesti Siap. cara lain nih. Dan plus ini juga pas udah 1 jam nih di situ. Saya mungkin satu satu sesi teman-teman buat yang teman-teman mau ada komen atau pertanyaan silahkan. Dan kebetulan ini juga sudah 1 jam sesi. Thank you banget Kang Dudi sambil nunggu. Kalau tidak ada sambil nunggu teman-teman ini. Terima kasih banget ini apa namanya bagaimana seorang apa namanya Dudi Arisandi profesional HR yang juga menjadi seorang advisory di organisasi dan ke HR-an di Indonesia, People Development and Talent Management ini di Indonesia buat saya hari ini 1 jam banyak saya belajar dan ternyata urusan ke HR-an dan people ini terus berkembang, mengikuti perkembangannya, evolving terus, benar-benar yang apa namanya ngikuti people management, urusan tentang people itu berkembang sesuai dengan zamannya di situ. Oh, ada pertanyaan ini. Happy tadi kepanjangannya apa ya, Kang? Ini bukan happy-nya bukan itu ya, Bukan Happy Sunda, ini Happy Sunda HAPPY ini. ya. Nah ini, Happy Sunda no tadi Mas Jana. kalau itu happy Sunda. Ini saya Eh, tulis aja supaya semua bisa baca ya. siap. Jadi ada hungry, agile, kemudian people oriented, People oriented, kemudian performance driven, performance driven. Y-nya itu lagi itu your apa tadi? yourself. Yourself ya. Be yourself maksudnya Be itu. yourself. Karena Hungry. dengan ini menyesuaikan juga dengan logonya tiket, Kang. Jadi Hmm, memang saya yang dan tim yang create si nilai-nilai ini. Terus tapi harus disesuaikan juga kan dengan karakteristik organisasi. Logo tiket betul. lambang kuning di tengah itu kan happiness ya kan. Correct, correct, correct. Dan kita mau mau travel ini kan industri yang pengen teman-teman di Happiness. sini ketika travel tuh happy gitu. Harus bahagia ya. Dan Betul. bahagia teman-teman bahagia bisa terjadi kalau karyawan di internal juga bahagia. Harus bahagia. Wow. Betul sekali. So, teman-teman, thank you banget. Dan ini 1 jam pas karena memang kita sesinya cuma 1 jam. Mudah-mudahan saya akan punya pemikiran lebih lanjut nanti dengan Mbak Erlin merumuskan lagi, terutama bagaimana tadi membantu bukan hanya menjudging tapi helping how the next generation. Karena sedih rasanya ketika kemudian tadi ya apa kabur aja dulu gitu dan sejenisnya menjadi sebuah apa way out untuk escape dari negeri ini gitu loh. Sementara apa namanya opportunity negeri ini itu banyak kemudian diintervensi bahkan apa dicaplok dari talent-talent dari luar negeri gitu loh. Ada yang luar negeri masuk ke Indonesia, kok orang Indonesianya kemudian malah tersingkir. Buat Eh, saya kabur aja dulu itu tersingkir gitu loh. Deh itu kalah di situ. Nah ini yang mungkin
kita akan coba rumuskan the nextnya bagaimana how to drive and how to build the leadership terutama dalam the future leaders generasi muda. Kang Dudi, Ya, hatur nuhun, terima kasih banget. sami-sami. Terima kasih. Monggo kalau seandainya nanti mau di closing 1 menit ke depan closing statementnya. Oke. Sekali lagi terima kasih Kang Hadi dan teman-teman untuk kesempatannya. Saya ditawari untuk eh, apa namanya ik- sharing di sesi ini tuh udah menarik ketika judulnya aja tentang failure story gitu. Ya, setiap manusia, setiap orang dalam perjalanannya pasti pernah mengalami hal tersebut. Pernah mengalami yang namanya gagal. Bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya tuh tidak mesti gagal tuh dalam konteks hanya berbisnis terus gagal bangkrut. No, Ya, terlalu sempit kalau kita melihat kegagalan sebanyak itu. betul, Ujian dari perjalanan kita itu juga bagian dari cara kita bertumbuh, cara kita bisa menjadi lebih baik. betul. Dan percayalah bahwa ujian itulah yang mengantarkan perjalanan kita nanti itu lebih maksimal ke depan. Itu aja Pak Adi, mungkin buat penutupnya. Siap. Kang Dudi, thank you banget. Thank you Sami-sami. banget. Kita wrap up hari ini. Semoga lancar sampai nanti buka puasa sore nanti dan juga kemudian bisa lanjut sampai hari raya Idul Fitri nanti dan berkah pahala lancar puasanya. Amin. Hatur nuhun untuk sesi hari ini. Kang Dudi, salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Salam. nuhun pisan, Kang. Sami-sami Kang. Ya, Erlin, saya Mbak lanjut Erlin, ya. silakan. Hatur Saya nuhun, Akang. lanjut. Terima Jalan kasih. dengan cara. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak kerasa udah 1 jam ngabuburit bareng mulai dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Kang Dudi dari awal hingga di posisi sekarang, nilai-nilai happy yang di-sharing hingga motivasi buat generasi muda calon pemimpin Indonesia luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Kang Dudi yang udah live duluan, Pak Hadi hari ini. Terima Ya, kasih kepada semua peserta yang udah bergabung di dalam webinar Talk to Expert. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua tentunya. Amin. siap. Jangan lupa masih ada sesi terakhir Kamis ini. Intip jadwalnya di Instagram powercommerce.asia. Saya Alvin Miliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Erlin.